Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fahyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a, uhayyikum bidahiyyati ahlil jannah, tahiyyatuhum fiha assalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, fi sihhatin wa afiyah. Fanasallallahu azza wa jalla an yufaqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Insyaallah taala kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari mempelajari fikih Islami yang dibangun di atas fatwa para sahabat, di atas fatwa para tabi'in, yang mana mereka dan para atba'ut tabi'in, yang mana mereka adalah generasi yang paling memahami isi Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama setelah mereka yang mengumpulkan fatwa-fatwa mereka, salah satunya yang paling alim di antara sekian banyak ulama di zaman setelah atba' tabi'in adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang telah mewakafkan hidupnya untuk kita semua, menghabiskan usianya sejak kecil, sejak usia muda, untuk mempelajari fatwa para sahabat, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengambil hukum istinbat ahkam dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat Qur'aniyah dengan tafsir para ulama, tafsirnya para sahabat, yang kemudian kita dengan mudahnya sekarang bisa menikmati fikih Islami dalam buku, dalam sebuah kitab yang mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafal. Jazahumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para ulama salaf kita. Ma'asyiral ikhwah, di zaman penuh fitnah, terutama bagi yang sudah memiliki anak-anak yang sudah baligh atau sebelum baligh, sudah di usia 7 tahun ke atas, hendaknya mulai memperhatikan apa-apa yang kita berikan kepadanya, baik handphone, baik perkataan, baik akhlak yang kita berikan atau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk memimpin sebuah kelompok, dan kelompok masyarakat yang terkecil adalah sebuah keluarga, memimpin sebuah keluarga, memimpin sebuah organisasi, memimpin sekelompok umat, yamutu yauma yamut, meninggal pada suatu hari nanti ajalnya ketika telah tiba, wa huwa ghashin li ra'iyatihi, dan dia telah berbuat curang kepada pengikutnya, kepada kelompoknya, kepada keluarganya, illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidak adalah balasan yang lebih pantas bagi pemimpin yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan surga baginya. Mungkin beberapa kepala keluarga menganggap ringan masalah mencari nafkah, yang abu-abu dimakan, yang haram juga dimakan, waliyadzubillah. Tidak berhati-hati dalam memberikan nafkah kepada keluarga, atau dengan memberikan hasil muamalah riba atau muamalah yang curang, menipu dan lain sebagainya. Yang dia rugikan sebenarnya bukan hanya orang lain, yang dia rugikan sebenarnya adalah dirinya sendiri.
apapun ancaman tentang riba, apapun ancaman tentang menipu atau mencuri, tidak hanya terkait dengan hadis tersebut, hadis larangan tentang perbuatan tersebut, tapi ketika yang melakukan hal tersebut adalah seorang pemimpin keluarga yang paling kecil dan pemimpin suatu negara di zaman sekarang yang paling besar, kalau mereka berbuat curang apapun bentuknya, mencuri, korupsi dan lain sebagainya, apapun bentuk kecurangannya, riba, menipu, apapun bentuk kecurangannya, ketika itu digunakan, ketika posisi dia adalah sebagai seorang pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki janji azab yang sangat pedih dan merupakan musibah, asyaddul musibah yang paling berat, yang paling pedih bagi seorang mukmin adalah diharamkan Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, kita saling menasihati, kita saling memberikan masukan kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita. Kalau melihat ada sesuatu yang tidak betul dari muamalahnya, sesuatu yang bisa menjatuhkan dia kepada perbuatan yang haram, sebagai kepala keluarga posisinya, memberikan makanan yang haram kepada keluarganya, minuman yang haram kepada keluarganya, maksudnya dari uang yang haram, dari muamalah yang haram, hendaknya kita jangan malu-malu untuk memberikan nasihat, karena perkaranya berkaitan dengan hari akhir, bukan berkaitan hanya dengan urusannya dewek-dewek, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana cara dia menipu, bukan hanya berkaitan dengan bagaimana cara dia mengambil pemasukan hariannya, bukan. Itu memiliki larangan tersendiri, tapi akibat yang dimunculkan dari berbuat curang kepada keluarga, ada Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab yang sangat pedih. Dan semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan seluruh orang tua kita, anak-anak cucu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita, murid-murid kita, semoga semuanya dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya bila hisab wala azab. Tayyib, ma'asyiral ikhwah, kita sudah sampai di babul ghusl. Apa itu babul ghusl? Sebelumnya bab apa? Nawaqid al-wudu. Sekarang bab al-ghusl. Apa perbedaan di antara keduanya? Nawaqidul wudu berkaitan dengan apa? Naam, jamil. Sederhana, ya. Babul ghusl berkaitan dengan hadas besar. Sesederhana itu, ya. Sebab-sebab yang mendatangkan hadas besar yaitu ada di bab al-ghusl, dan sebab-sebab yang mendatangkan hadas kecil ada di bab nawaqid al-wudu. Dan ketika para ulama menyusun bab antara yang satu dengan yang lain berurutan, ini ada maksudnya. Nanti antum akan temui bab nawaqid al-wudu akan muncul beberapa poin di sana di babul ghusl yang tidak diulangi oleh penulis. Penulis tidak akan mengulangi pernyataannya di bab nawaqidul wudu, tidak diulangi lagi di babul ghusl. Tapi antum harus faham bahwasannya ini terkait dengan bab nawaqid al-wudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala babul ghusli bi dhammil ghaini al-ightisalu. Al-ghusl di sini bermakna al-ightisal. Ai maknanya adalah yaitu, ai itu bisa diartikan yaitu, ya mudahnya ya, yaitu isti'malul ma, penggunaan air, fi jami'i badanihi, ke seluruh badan, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus maksudnya apa? Airnya harus air yang tahur, ya. Kemudian nanti ada cara, nanti kita akan masuk kaifiyah, ya, termasuk kaifiyah al-ghusl. Apakah disunahkan berwudu terlebih dahulu dan lain sebagainya. Nanti ada tata cara berwudu, tata cara mandi junub. Nah,
Jadi babul ghusl, bab mandi junub adalah bab tentang berbicara tentang penggunaan air yang tahur ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus. Wabil fathi al-ma'u ghus, ya. Ghusl ada ghusl ada ghasl. Maksudnya bil fathi ini fathil ghain, ya. Dengan fathil ghain, dengan memfathahkan harful ghain berarti ghusl. Awil fi'l bisa bermakna airnya yang digunakan untuk mandi, airnya itu bisa dinamakan ghusl. Awil fi'l atau perbuatannya juga bisa dinamakan ghusl. Naam. Wa bil kasri ghisl, bil kasri ghisl. Ada ghusl, ada ghusl, ada ghisl. Nah, maknanya berbeda-beda. Ma yughsalu bihi ar-ra'su min khatmiyyin wa ghairihi. Sesuatu yang digunakan untuk mencuci kepala, ya. Seperti misalnya lidah buaya dan lain sebagainya. Itu bisa dikelompokkan dalam ghisl, min ghislin, ya. Mujibuhu sittatu asya. Ada 6 hal yang bisa mendatangkan hadas besar. Ahaduha khurujul mani. Yang pertama adalah keluarnya mani. Dalam mazhab Hanabilah ada satu lagi mirip dengan khurujul mani, apa itu? Intiqal al-mani, ya. Intiqal al-mani. Intiqal al-mani merupakan mufradat Hanabilah. Apa itu mufradat Hanabilah? Yang mana Al-Imam Ahmad menyelisihi fuqaha kebanyakan, ya. Masalah ini tidak disebutkan oleh para fuqaha yang lain, atau fuqaha yang lain tidak menganggap masalah ini diambil hukum yang berbeda dengan masalah khurujul mani. Mau pindah, mau keluar, itu mengambil hukum yang berbeda atau mengambil hukum yang sama. Adapun Imam Ahmad melihat bahwasannya perpindahan tanpa keluar memiliki hukum yang sama atau tidak dengan keluarnya mani? Sama. Coba ada yang ingat kemarin? Dihukumi sama atau tidak? Keluarnya mani dan perpindahan mani. Jadi kita sudah sampaikan kemarin, kalau terasa mani sudah hampir keluar dan sudah berpindah, sudah berada di ujung, fa amsaka dzakarahu. Di dalam beberapa kitab fuqaha disebutkan ada kejadian seperti itu. Dan itu mungkin di zaman dulu belum terjadi, tapi ternyata di zaman sekarang banyak yang mempraktekkan. Waliyadzubillah, tidak tahu tujuannya apa. Ketika sudah akan keluar dan sudah terasa perpindahannya, tinggal keluar saja, ditutup, ya, ditutup lubang tempat keluarnya. Kemudian tertahan, kurang paham apa maksud dari perbuatan tersebut. Intinya perbuatan tersebut sudah dibicarakan oleh para ulama di zaman dulu. Ya, kalau mengalami proses seperti ini, antara yang pertama mani keluar seperti yang biasa antum paham, keluar dengan rasa lezat, dengan rasa nikmat, kemudian meletup, ya. Dan yang kedua belum sempat keluar, hanya sudah pindah dan sudah berada di ujung zakar, tapi belum sempat keluar. Apakah mengambil hukum yang sama atau mengambil hukum yang berbeda? Sama-sama apa? Sama-sama menyebabkan mandi. Oleh karena itu di Raudhul Murbi, tapi di kitab yang lain dalam mazhab Hanabilah dipisah pembahasan antara keluarnya mani dan perpindahan mani, sehingga mujibuhu sab'ah, ya. Ada yang 7, ada yang 6. Raud termasuk yang mengambil yang 6. Sama saja. Intinya hanya masalah khurujul mani dan intiqal al-mani. Baik, kita akan lihat nanti apakah sama atau tidak. Sama atau tidak? Sama. Baik. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Sabar dulu, belajar dulu, ya. Nanti disambung di rumah. Baik, ahaduha khurujul maniyyi.
Syuf. Pentingnya berpegang pada syarah yang mu'tamad. Perhatikan, Al-Imam Al-Buhuti hanya menambahkan perkataan min makhrajihi. Coba ya. Min makhrajihi. Beberapa sahib Al-Hawashi, beberapa yang mensyarah Al-Maninya. Sudah syarah disyarah lagi. Min makhrajihi al-mu'tad. Ada tulisan min makhrajihi al-mu'tad. Khurujul maniyyi. Ini kalau tidak diberi komentar min makhrajihi akan menimbulkan pertanyaan. Sekarang kalau seseorang misalnya melakukan operasi ya, kemudian disobek atau dioperasi bagian tempat menyimpan sperma atau mani, kemudian mani ini keluar, pertanyaannya, apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena antum sudah baca tulisannya Al-Imam Al-Buhuti min makhraji. Kalau antum cuma pegang matannya saja ya, antum cuma pegang matannya tanpa berpegang pada syarah yang mu'tamad. Syarah mu'tamad itu syarah yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya ini syarah yang betul. Ini syarah yang dijadikan pondasi untuk menjelaskan kitab Zad Al-Mustaqni'. Maka hati-hati dalam menjelaskan kitab-kitab yang ringkas seperti Zad Al-Mustaqni'. Kitab itu untuk dihafal. Kalau ingin untuk diajarkan, antum harus tahu syarahnya. Kalau tidak, musibah. Ya bisa saja Anda menjelaskan sesuatu yang bahkan penulis nggak maksudnya ke situ. Dan bahkan bisa jadi mengatakan ini mazhab Hanabilah, ternyata setelah dilihat syarahnya tidak seperti itu. Sangat banyak. Oleh karena itu, yang ingin menjelaskan mengajarkan kitab Zadul Mustaqni', harusnya dia sudah menguasai syarah-syarah kitab Zad Al-Mustaqni'. Ada lagi orang-orang yang bahkan tidak memiliki khalfiyah belajar mazhab Hambali, kemudian menjelaskan tahapan belajar mazhab Hambali, seakan-akan dia sudah pro pengalaman, seakan-akan dia sudah seorang yang faqih dalam mazhab Hambali. 1. Zadul Mustaqni'. 2. Dalilul Talib. 3. Raudhul Murmi. Ini orang asal nulis apa tahu enggak fungsi-fungsi tiap kitabnya tuh tahu enggak gitu loh. Dan apa yang Anda maksud dengan tahapan itu apa? Apakah masyarakat umum disuruh belajar Zadul Mustaqni'? Karena antum masih umum, masyarakat awam, jadi jangan belajar Raudhul Murmi. Belajarnya Zadul Mustaqni'. Musibah antum bilang begitu. Karena Zadul Mustaqni' itu untuk tulabul ilmi padahal sebenarnya supaya dihafal. Antum punya pondasi matan sederhana yang mudah diingat. Syarahnya tetap harus dibaca. Tayyib, kita lanjutkan ya. Dafqan biladzah, meletup dengan rasa nikmat. La in kharaja bidunihima min ghairi naimin wa nahwihi. Adapun keluar mani tanpa rasa nikmat dan tidak meletup, tidak meledak-ledak, maka yang seperti ini tidak menyebabkan dia wajib mandi besar. Berarti termasuk hadas asghar. Jamil. Ini kemarin kita memisahkan antara orang yang sadar dan orang yang tertidur ya. Nah, falau kharaja min yaqdhan li ghairi dzalik. Orang yang sadar keluar mani ada 2 kelompok. Siapa yang bisa menyebutkan supaya tidak dari ana saja? Ayo, kan udah ana jelaskan kemarin ya. Siapa yang mau berbagi kepada teman-temannya? Orang yang sadar, bukan yang tertidur. Ada 2 kelompok dalam kasus keluarnya mani. Dan di sini akan nampak persamaan dan perbedaannya. Silakan. Keluarnya mani dengan rasa nikmat dan keluarnya mani dengan tidak rasa nikmat. Naam, jamil.
ada dua kelompok. Yang pertama yang diiringi dengan rasa ladzah, ya. Di dalam kitab Al-Muntaha, kemudian ada juga Matalib Ulin Nuha. Matalib Ulin Nuha itu syarah Ghayatul Muntaha. Ya, Ghayatul Muntaha itu menggabungkan antara Muntaha dan Al-Iqna', ya. Muntaha dan Iqna' ini kalau pendapatnya sama, maka itu adalah pendapat yang dipegang oleh mutaakhirin Hanabilah, ya. Itu yang dijadikan fatwa kalau sama. Lah itu dijamak, digabungkan oleh Syekh Mar'i Al-Karmi dari Syam. Beliau rahimahullah taala menggabungkan keduanya, dikasih judul namanya Ghayah Al-Muntaha, Ghayatul Muntaha. Disyarah oleh seorang alim kabir bernama Ar-Ruhaibani. Ar-Ruhaibani beliau mengarang syarahnya, enggak ngarang ya, menulis syarahnya, diberi judul Matalib Ulin Nuha. Nah, itu sudah paling komplit, yaitu matan paling komplit, tapi masih belum menyertai dalil, ya. Itu matan fikih paling komplit itu Matalib Ulin Nuha. Wallahu alam, ini yang ana tahu. Komplit ana katakan untuk mutaakhirin Hanabilah. Kemudian permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalamnya. Adapun dalil kebanyakan tidak disebutkan. Di Matalib Ulin Nuha kebanyakan tidak menyebutkan dalil. Antum kalau mau cari dalil, carinya di syarah Raudhul Murbi, ini termasuk syarah, ya. Dan tidak banyak menyebut. Kemudian ada Syarhul Kabir, ya. Syarhul Kabir ini termasuk gudangnya dalil untuk beberapa banyak permasalahan fikih yang disebutkan dalam mazhab Hanabilah. Kemudian juga ada Al-Mumti', Syarah Muqni, itu juga gudangnya dalil. Juga ada Al-Mubdi' dan lain sebagainya, enggak rambung-rambung. Tayyib, orang yang sadar memiliki dua kemungkinan. Keluar mani dengan rasa, diiringi rasa ladzah. Yang kedua tidak diiringi rasa ladzah. Nah, kalau tidak diiringi rasa ladzah, kabardin, merasa kedinginan. Ada orang yang ketika punya penyakit itu kalau dia tidak tahan dengan hawa dingin, dan kalau terkena dingin yang syadid seperti 0 derajat atau minus, itu keluar maninya tanpa rasa ladzah, tidak ada rasa ladzah, keluar begitu saja. Nah, min ghairi syahwat, tidak ada syahwat sama sekali. Dia berpenyakit yang sifatnya penyakit medis. Kalau mengalami kedinginan, keluar maninya. Lam yajib bihi ghuslun, tidak wajib baginya mandi junub. Jari siapa? Ya, antum mertakon jari siapa? Ulang ngarang. Ya. Diwaca, jari siapa diwaca. Li hadithi Ali yarfa'uhu, dari hadisnya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yarfa'uhu. إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. حديث رواه الإمام أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي. Dan dalam cetakan yang lain bil ajalah, dengan keluar dengan terburu-buru. Adun bil ghalabah, keluar dengan tidak bisa dikendalikan, ya. Enggak bisa dikendalikan. Keluar terus antum baru keluar sedikit, antum kendalikan, tidak bisa. Nah, itulah yang namanya fadh, keluar dan antum enggak bisa mengendalikan sampai habis, baru antum bisa berhenti. Idza fadhakhtal ma, kalau cara keluar maninya dengan cara seperti bil ghalabah, ya, dengan cara kamu tidak bisa menghentikannya di tengah proses keluarnya, atau dengan terburu-buru, enggak bisa dibikin cul-cul be, tetes, rong tetes, enggak bisa. Keluar begitu saja, tidak bisa dikontrol sama sekali. Bukan lamanya, bukan ya, antum bukan ini bicara lama bukan, tapi pas proses keluar itu loh, pas proses keluar itu ya begitu, sekali proses dan antum tidak bisa dipotong-potong. Cul bae engko sejam maning, ndak bisa seperti itu, ya. Harus sekali selesai, ndak bisa dikontrol. Nah, idza fadakhtal ma faghtasil. Kalau cara keluar seperti itu, maka mandilah, ya, faghtasil. Wa illam takun fadikhan, kalau keluarnya ndak caranya seperti itu, tanpa dirasa, tanpa ada syahwat,
tanpa ada rasa lezat. Wa illam takun fadhihan fala taghtasil, maka enggak perlu mandi. Berarti menunjukkan kondisi yang pertama, idza fadakhtal ma faghtasil, hadatsnya hadas akbar karena diwajibkan mandi junub. Wa illam takun fadhihan fala taghtasil, menunjukkan hadatsnya asghar, berarti dua hal yang berbeda. Kalau dua hal yang berbeda, maka keduanya pun, mani yang keluar dengan proses yang pertama dan yang keluar dengan proses yang proses yang kedua pun memiliki hukum yang berbeda. Yang keluar dengan proses yang pertama, dengan proses al-fadh, dengan proses fadh, itu hukumnya suci, zahir, ya. Hadisnya ma'ruf, antum sudah paham, ya. Nah, yang kedua ini hukumnya najis. Hukumnya najis. Oleh karena itu, yang wajib untuk yang pertama adalah, yang wajib untuk yang kedua wudu. Terus wudu tok. Ini najis harus dibersihkan. Antum mau wudu 1000 kali, kalau tidak dibersihkan salatnya tidak kan najis. Antum salat membawa najis, tidak bisa. Ya. Proses yang pertama mewajibkan antum al-ghusl faqat, antum dibaca. Ya. Fa'ala hadha yakunu najisan wa laysa bimadhin qalahu fi ar-ri'ayah wa in kharaja al-maniyyu min ghairi makhrajihi kama law inkasara sulbuhu fa kharaja minhu lam yajib al-ghuslu wa hukmuhu kan najasah al-mu'tadah. Seperti kondisi yang kedua, yang tidak ada proses fadh, tidak ada proses ghalabah, tidak ada proses ajalah, tidak ada ladzah. Yang seperti itu maninya hukumnya najis. Seperti hukumnya najis, walaysa bimadhyin, bukanlah itu madhi, itu tetap mani. Akan tetapi hukumnya najis, mengambil hukumnya madhi. Nah. Wa in kharajal maniyyu min ghairi makhrajihi. Nah, kalau keluar mani di selain tempat biasanya keluar, seperti yang Anda contohkan tadi. Kama lawin kasara sulbuhu fa kharaja minhu, seperti ketika retak tulang rusuknya, kemudian keluar dari sana maninya, maka hukumnya wajib mandi junub enggak? Tidak. Wa hukmuhu kan najasatil mu'tadah, hukumnya seperti najis yang pada umumnya. Kenapa wajib berwudu? Kenapa wajib berwudu? Nah, kenapa diwajibkan berwudu? Iya, kenapa berhadas? Nah, keluar najis. Kita sudah sebutkan di bab nawaqidil wudu, ya enggak? Ada yang keluar lewat sabila ini, ya enggak? Dan ada yang keluar dari selain sabila ini. Dari selain sabila ini, kalau tadi kita hukumi tahir, maka wajib berwudu atau tidak? Tidak, ya. Diingat baik-baik, ya. Keluar dari selain sabila ini ada kemungkinan najis, ada kemungkinan tahir. Kalau tahir maka membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Antum nangis saember kira-kira membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Kan keluar dari selain dua jalur tersebut. Adapun yang keluar najis maka ada dua kelompok. Yang pertama baul dan ghaid. Adapun baul dan ghaid membatalkan wudu atau tidak? Mutlaqah. Mau keluar dari dua jalur, mau keluar dari manapun, yang namanya baul dan ghaid membatalkan wudu. Kelompok yang kedua najis selain baul dan ghaid. Kapan membatalkan wudu dan kapan tidak? Ketika mana? Tidak, di lain sabila ini. Nah, keluarnya terhitung banyak. Adapun sedikit maka tidak membatalkan wudu. Baik. Wa in afaqa
Naimun. Nah, sekarang orang yang tertidur, ya. Orang lagi tidur enak-enak, bangun-bangun, ya. Kemudian orang tersebut yumkinu bulughuhu, termasuk orang-orang yang baligh, ya. Dimungkinkan orang yang baligh. Fawajada balala, kemudian menemukan ada basah. Basahnya di mana kira-kira? Oh iya, wis paham ya. Sarung bisa. Fa in tahaqqaqa annahu maniyyun. Nah, bil qara'in tentunya di beberapa kitab syarah disebutkan bagaimana kita mengetahui itu mani atau tidak, aromanya, ya. Aromanya khas. Kemudian warnanya juga. Fa in tahaqqaqa annahu maniyyun, kalau dengan berbagai macam qara'in bahasa Indonesianya, qarina, berbagai macam ciri-ciri, ya, iya, berbagai macam tanda-tanda menimbulkan keyakinan atau prasangka kuat bahwasanya itu adalah mani. Ightasala faqad, adus tok, ora limangan, ora lituru maning. Ya, faqad kan tok ya. Wis belajar bahasa apa ya? Adus tok. Adus aja metu sing kamar mandi adus tok kowe. Apa maksudnya ightasala faqad di sini? Apa maksudnya mandi saja? Faqad kan saja ya. Nah, kemudian berarti tidak perlu dicuci. Masih ada, oh enggak masalah, tahir, tidak ada masalah. Tapi kalau dibersihkan lebih nyaman, ya enggak, lebih baik. Maksudnya kita dalam masalah hukum fiqhiyah, apakah wajib dibersihkan? Tidak wajib. Yang wajib cuma satu, mandi junub atau mandi besar. Walau lam yadhkur ihtilaman, meskipun tidak ingat tadi bar ngimpi apa ora kelingan. Ya. Sing ketemu nang ndi ya ora kelingan. Ora kelingan bar ngimpi apa, tapi yakin bahwasannya ini adalah mani. Nah, wa in lam yatahaqqaq hu maniyya, kalau ciri-cirine kayane mirip tapi dudu kayane dudu, tapi kayane iya. Nah, keder. Keder antara mani antara dudu. Apa sirup apa? Sirup leci. Bocah itu lah diguyur bareng papane. Fa in sabaqa naumahu mula'abah, kalau kondisinya ragu-ragu. Nah, tapi dia ingat sebelum dia tidur sempat melakukan pertandingan. Nah, bisa permainannya Smackdown, bisa pukul-pukulan guling, ya kan, pingpong bisa. Sempat terjadi permainan, ya, atau melontarkan kata-kata yang antum yang paham, aku ora pati paham kayak gue. Polos ya. Au nadharun, atau sebelum tidur sempat memandang. Wah. Ya urungan jok, sabar. Memandang dole. Ya kan? Waliyadzubillah, sekarang ini kan wasail tawasul ya. Alat medsos ya. Medsos itu sangat punya dua sisi. Di satu sisi membantu dakwah, tapi di satu sisi menghancurkan umat juga. Oleh karena itu, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati wahai para orang tua, jangan sampai kalian mati meninggalkan anak keturunan yang lemah. Lemah apa maksudnya? Lemah apanya? Lemah imannya. Hati-hati, jangan sampai mati dalam keadaan anak tersebut
dalam kondisi imannya sangat mudah sekali goyah, atau bahkan pergaulan dengan teman-teman yang suka dengan perbuatan yang fasik dan lain sebagainya. Hati-hati, nggak boleh. Makna yang kedua, dhi'afa di sana dari kata dha'af, dari kata lemah ya. Lemah yang pertama lemah iman, yang kedua lemah ilmu, termasuk lemah ilmu. Kemudian lemah apa lagi? Lemah akidah, termasuk lemah iman, lemah ilmu, lemah akidah. Jangan lupa lemah harta juga. Jangan tinggalkan anak-anak dalam kondisi miskin. Jangan mati meninggalkan anak istri dalam kondisi miskin. Kasihan ya. Mereka terbiasa minta abi, kemudian antum meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Jangan sampai ada cita-cita seperti itu. Yuh, kita harus zuhud. Nah, anakku kita harus zuhud ya, mangane sega putih baik. Jangan. Ya ini termasuk aliran-aliran yang memaksakan diri, membebani diri sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak bebankan kepadanya. Kalau mampu jadi orang yang mampu, tampakkan ya. Innallaha yuhibbu an yanzura athara ni'matihi fi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala suka melihat asar dari kenikmatan yang sudah diberikan kepada hambanya. Jangan sengaja berpenampilan miskin kalau memang tidak miskin, jangan. Atau sengaja memiskinkan diri padahal mampu, tidak perlu seperti itu. Justru tampilkan nikmat. Bahwasanya hadza min fadli rabbi. Ya antum sering lihat ya, tulisan hadza min fadli rabbi itu bukan hanya sekedar tulisan. Itu ada di dalam hati kita. Mengenakan motor yang bagus misalnya, beli motor baru, kenapa tidak? Jangan saya malulah beli motor baru, kan kita diperintahkan untuk menjauhi dunia gitu. Ya wis urip nang Mars bae mana apa. Ya apa nang Jupiter apa wis. Enggak, maksudnya bukan begitu. Maksudnya hati-hati ya. Meninggalkan dunia itu maksudnya berhati-hati. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan lupakan kewajiban kalian di dunia ini. Berarti ada yang wajib dilakukan enggak? Ada. Ini enggak boleh punya pikiran-pikiran menyimpang seperti itu. Yaitu karena orang menyimpang itu kemungkinan paling besar itu asal comot ya. Al-Qur'an bertemu ayat-ayat yang cocok dengan hawa dia hari itu, dia comot, jadikan bahwasanya Islam itu seperti ini. Islam adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang zuhud, tidak suka dunia, anti teknologi, apa-apa bid'ah kan gitu, jare kayak gue, handphone bid'ah. Orang bid'ah. Ya ini orang tidak mengerti makna bid'ah. Tayyib, kita lanjutkan. Au nadharun, atau sebelum tidur sempat menyawang ya. Baik lewat handphone, baik lewat foto ataupun televisi. Orang sengaja, jangan bayangkan sengaja nemen panturu penyawang tuli. Ndak. Orang sengaja anak bilangnya. Antum enggak ada, hampir jarang lah terjadi yang sengaja, gue jarang. Sangat. Iya, aku penyawang tuli kayaknya jarang. Isinya enggak sengaja. Lagi buka-buka galeri foto. Ketemu hayong saiki saja nih. Lawas ge. Saiki nang ndi ya anak wis pira? Nyong kelingan pas biyen kuliah bareng. Dan selanjutnya lah seperti itu. Kebawa tidur kemudian kebawa. Nah, au fikrun, atau orang nyawang-nyawang. Dia sudah berhati-hati aja panturu kok bahaya ya kan. HP semua dijauhkan. Begitu merem udah bisa tidur. Kayaknya mau mirip karo kais liwat sing ketemu nang pasar esuk kayak mirip karo kancane nyong. Mulai berpikir ya, berpikir nyawang tau ora tapi mikiri ya. Au fikrun au nahwu, atau yang mirip dengan hal seperti au kana bihi ibridatun. Ibridah itu semacam penyakit yang tidak tahan dengan hawa dingin. Penyakit tidak tahan dengan hawa dingin sampai kalau di Indonesia kayaknya enggak ada. Ada kemungkinan di Jazirah Arab, ada kemungkinan karena dinginnya bisa sampai
nol atau minus, atau di Amerika sana. Lam yajib ghuslun. Nah, kalau sebelum tidur ada tadi kejadian-kejadian yang seperti itu. Kemudian bangun tidur menemukan ada yang basah, ya. Maka wajib mandi besar atau tidak? Mengapa? Iya bisa nih. Memang tulisannya bocoran, jawabannya wis ana ngerti. Rumusnya ya anggar matematika aja jawabannya tok. Iya, guru matematika harus jadi goroi. Kan jawaban bisa takon sebelah ya. Len, rumusnya apa? Nah, sekarang anak tanya. Kenapa dikatakan tidak wajib mandi junub? Karena sudah pasti itu air mani. Sudah pasti air mani kok malah nggak mandi junub? Tidak dengan kelezatan. Kemungkinan besar itu mati. Nah, kalau ada lezatnya gimana? Bonus. Lezatnya itu kan kadang mimpi cuma sekedar jalan bareng tok, tapi kadang ya kan, terkadang ndak harus begitu ndak. Karena begini, dari awal kita sudah perhatikan ya, ini gambar permasalahannya adalah lam yatahaqqaq humaniyah. Dia dari awal ketika diteliti ada teles, dia teliti dulu, ya kan? Kayaknya dipotong, kemudian ditaruh di atas mikroskop, ya. Diteliti dulu. Diteliti sih boy, orang yakin apa sih ya dongnya ya, apa bocah aku tulanan apa ya. Dia tidak yakin tidak itu kayaknya mambunya sempripit mirip, tapi kayaknya orang kayak guys. Pengalaman tidak menunjukkan seperti itu, ya kan. Tidak ada keyakinan bahwasannya itu mani dan tidak ada keyakinan bahwasannya itu madhi. Tapi ciri-ciri akan menguatkan. Nah, antum punya dua timbangan yang seimbang. Ada kemungkinan itu mani dan ada kemungkinan itu bukan mani. Ketika dua pertimbangan ini memiliki kekuatan yang imbang, antum harus lihat ciri-cirinya. Ada kejadian apakah, ya kan? Sebelum terjadi, apakah ada pertandingan? Apakah ada sawang sinawang? Apakah ada sempat memikirkan? Nah, kalau ada itu semua, maka yang paling memungkinkan adalah madhi. Nah, karena umumnya kalau mimpi itu sampai keluar mani, pasti ada kejadian merasa lezat, biasanya merasa lezat, atau dia ingat mimpinya adalah berkaitan dengan hal yang bisa mengeluarkan mani. Wa illa ightasala wa tahhara ma asabahu ihtiyatan. Kalau tidak ada muqaddimah tadi, tidak ada pertandingan, tidak ada melihat, tidak ada mikiri, balik kerja pek turu, azan fajar bangun, kemudian dia menemukan ada yang basah dan dia ragu apakah itu mani ataupun madhi, apa yang harus dia lakukan? Naam. Jawabannya adalah ightasal wa tahhara ma asabahu ihtiyatan. Apa maksud dari perkataan ini? Siapa yang ingin menjelaskan? Apa maksud dari ihtiyatan di sana? Iya, hati-hati apa maksudnya? Hah? Dia mandi, Nah, kemudian membersihkan. Dia mandi karena untuk hati-hati kalau itu ternyata mani. Jamil. Membersihkan kalau itu ternyata Madhi. sesuatu yang Madhi. Nah,
Jadi karena ada dua kemungkinan yang sama kuat. Al-maniyyu mujibun lil ghusli. Kata Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala. Al-maniyyu mujibun lil ghusli. Mani mewajibkan seseorang mandi. Wal madhiyyu mujibun lil ghasli. Sedangkan madhi mewajibkan seseorang untuk mensucikannya. Fayajibul amrani listiwa'i al-ihtimal. Maka dua-duanya wajib dikerjakan. Mengapa? Karena memiliki kemungkinan yang sama-sama kuat. Jadi orang sakeder, ya. Alhamdulillah syariat Islam semuanya sudah dijelaskan oleh para fuqaha, tinggal kita mau belajar apa enggak. Kalau jelas itu mani, antum sudah tahu harus berbuat apa. Kalau jelas itu madhi, antum pun sudah tahu harus berbuat apa. Kalau tidak jelas antara mani dan madhi, antum pun tahu harus berbuat apa. Walhamdulillah. Wa in intaqala al-maniyyu wa lam yakhruj ightasala lahu. Nah, ini intiqal ya. Masalah intiqal al-mani. Masalah intiqal al-mani. Ana ambilkan dalam Asy-Syarhul Kabir. Nah, ungkapan dalam kitab Asy-Syarhul Kabir yang mana itu adalah syarah dari kitab Al-Muqni'. Al-Muqni'. Perkataan muallif dalam bahasa yang lain, fa in ahassa bintiqalihi fa amsaka dzakarahu. Kalau dia sudah merasa maninya sudah berjalan dan hendak menuju tempat keluarnya dan sudah berada di ujung sana, fa amsaka dzakarahu, kemudian dia tahan zakarnya supaya tidak keluar. Nah, kira-kira seperti itu gambarnya, ya. Kemungkinannya seperti itu. Jadi beberapa kalau enggak baca syarahnya akan sulit menjelaskan masalah seperti ini. Wa in intaqala wa lam yakhruj iktasala lahu. Coba. Matanya cuma begitu loh. Matan Zadul Mustaqni itu sangat ringkas sekali. Wa in intaqala wa lam yakhruj iktasala lahu. Coba antum bayangkannya gimana? Kalau pindah dan tidak keluar, mandi. Dan jelasnya primen kalau enggak pegang syarahnya ana mau tanya. Pindah apa nih? Pindah posisi nih. Enggak keluar maksudnya apa? Enggak keluar rumah. Apa gimana maksudnya? Antum butuh suratul masalah. Antum butuh gambaran masalahnya itu seperti apa sebenarnya maksudnya. Kejadiannya primen gitu loh. Perkataan ini tuh kejadiannya seperti apa? Apakah semua orang yang maninya berpindah? Primen ngerti nih maninya pindah? Nah, kan pertanyaannya seperti itu. Ya karena tidak melihat kepada syarah. Kalau kepada syarah insyaallah semuanya mudah. Biiznillah. Wa in intaqala al-mani wa lam yakhruj ightasala lahu, wajib untuk mandi junub. Lianna al-ma'a qad ba'ada mahallahu, karena maninya sudah menjauhi atau meninggalkan tempat asalnya, ya. Dan makna junub fasadaqa alaihi ismul junubi. Nah, fasadaqa alaihi ismul junub. Apa makna junub? Makna junub apa? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Ya dah. Apa makna wajnubni? Wajnubni itu kan dari perkataan janaba yajnubu. Fi'il amr ujnubni. Karena hamzahnya wasl sehingga ketika disambung tidak dibaca, ya. Sehingga ketika disambung tidak dibaca. Wajnubni wa baniyya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Berarti mana junub apa? Menyembah. Berhala. Apa? Oh, menjauh. Taib. Mana junub adalah menjauh. Dan ketika mani sudah bergerak, sudah berpindah, sudah sampai di ujung tempat dia keluar, dia sudah menjauhi tempat asalnya enggak? Sudah. Ya, sudah meninggalkan tempat asalnya. Fasadaqa alaihi ismul junub, maka tepat sekali dikatakan dia adalah kondisinya junub. Tidak salah kita katakan dia junub.
Dan kalau kondisinya sudah junub, ightasala lahu, maka wajib baginya untuk mandi junub. Fayahsulu bihil bulugh, meskipun tidak keluar, tetap saja hitungan baligh bisa terjadi. Wa nahwuhu mimma yatarattab ala khurujihi, dan hukum-hukum yang lain yang berkaitan dengan keluarnya mani, misalnya batalnya puasa dan lain sebagainya. Dan permasalahan ini para fuqaha, jumhur al-fuqaha tidak sependapat dengan Imam Ahmad. Mengapa? Karena dalam hadis Ummu Sulaim rahimahullah radhiyallahu anha, bahwasannya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, a'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat?" Apakah seorang wanita wajib mandi junub ketika mimpi? Mimpinya udah paham antum ya? Naam. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Naam, wajib ketika melihat air. Dan jumhur fuqaha berpegang dengan hadis ini. Kemudian hadis yang lain juga menunjukkan, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, al-ma'u minal ma'. Apa maknanya? Al-ma' yang pertama itu ma' apa? Air dari air, coba apa maksudnya? Ya ajib ya. Ini mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Kata-katanya singkat, padat, berisi, tapi antum paham. Ya enggak? Al-ma'u minal ma'. Ma' yang pertama apa? Nah, air yang digunakan untuk mandi. Asal sebab wajibnya mandi adalah karena ada air. Jadi air untuk mandi kenapa wajib kita gunakan? Karena disebabkan munculnya air yang satu lagi. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Gimana? Antum sekarang ikut berpendapat yang mana? Pendapat yang Anda jelaskan tadi intiqal itu cuma pendapat Imam Ahmad. Jumhur fuqaha sebaliknya. Selama tidak keluar tidak wajib mandi. Gampangan dong. Bagaimana cara antum menjawabnya? Hah? Hadisnya kenapa? Mansukh. Siapa yang bilang? Ajib. Hah? Nah, hadisnya mansukh. Nanti ada riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya hadis tersebut mansukh. Nah. Adapun yang pertama kasusnya berbeda. Kita jawab kasusnya berbeda. Kasusnya Ummu Sulaim adalah seorang wanita mimpi basah. Kemudian melihat air. Ya enggak? Maka wajib. Masalah ini Imam Ahmad jelas sepakat, tidak ada masalah, ya enggak? Kan sudah keluar. Mandi sudah keluar, ya enggak? Tidak ada. Jadi hadis ini tidak tepat untuk membantah perkataan Imam Ahmad, tidak tepat. Karena saya juga sepakat dengan isi dalil ini. Ya kan? Imam Ahmad juga sepakat dengan isi hadis ini, tidak ada masalah. Ana dan antum tidak ada pertentangan. Kita berada dengan jalur yang sama. Iya. Terus masalahnya apa? Masalahnya adalah Anda menganggap bahwasannya mani yang sudah berpindah dan mani yang belum berpindah hukumnya sama. Itu yang Imam Ahmad tidak sepakat. Iya. Karena Anda menganggap angger metu adus, angger ora berarti ora. Berarti secara dalam Anda menyamakan mani yang sudah berpindah dari tempatnya dan mani yang belum berpindah dari tempatnya. Kalau itu disamakan, Imam Ahmad tidak sepakat. Mengapa? Karena mani yang sudah berpindah, sudah di ujung, tidak mungkin kembali ke tempatnya. Abadan, enggak mungkin.
Beda kalau baru terasa. Ya, baru rasan-rasan engko maningah. Jangan didengerin. Ya. Wis durung, Pak. Durung ya. Jangan didengerin. Ana maning sing wis gede-gede kabeh ya. Wis apal kabeh ya. Mas Natib pura-pura ora krungu. Ya, pura-pura ora krungu. Ya. Ada pun kerasa enggak jadi. Ya, ini namanya belum berpindah. Berpindah itu antum sudah tidak bisa ngontrol. Ngontrolnya cuma satu cara, lubangnya ditutup. Nah, ini namanya berpindah. Adapun antum masih bisa ngontrol, itu namanya belum berpindah. Nah, apakah kedua hal tersebut sama? Tentu tidak. Tidak bisa disamakan. Yang satu sudah meninggalkan tempat asalnya, yang satu belum. Tentu mengambil hukum yang Hadis Ummu Sulaim tidak bisa Anda gunakan untuk membantah pendapat Imam Ahmad. Karena masalahnya berbeda. Yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ma'u minal ma'. Coba, yang meriwayatkan Imam Muslim, hadisnya sahih enggak? Sahih. Tapi penggunaannya tepat enggak? Belum tentu. Hadisnya sahih, tapi untuk mendukung pendapat Anda, apakah betul? Belum tentu. Karena hadisnya al-ma'u minal ma', ini hadis yang sangat umum. Air mandi wajib saya gunakan karena munculnya air. Kalau itu Imam Ahmad sepakat enggak? Sepakat. Ini tidak memecahkan masalah di antara kita. Bukan itu masalahnya. Dan akan menjelaskan al-ma'u minal ma' lebih spesifik adalah hadis siapa yang antum baca tadi? Hadisnya siapa? Hadis Ali akan menghukumi hadis al-ma'u minal ma'. Bahwasanya ada kondisi selain air yang meletup-letup, ada kondisi yang berbeda, maka hadis itu tidak bisa digunakan. Yang kedua, hadis al-ma'u minal ma' mansukh dalam kitab Syarhul Kabir diriwayatkan dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan innal futya allati kanu yaqulun al-ma'u minal ma'. Dahulu fatwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh para sahabat adalah berdasarkan hadis al-ma'u minal ma'. Tidak ada mandi kecuali keluar airnya. Kalau tidak keluar airnya maka tidak ada mandi wajib. Pertanyaannya, berarti kalau berhubungan kemudian belum keluar berdasarkan fatwa tersebut wajib mandi tidak? Tidak. Paham tuh? Berarti mansukh enggak hadis ini? Mansukh karena antum sendiri mengamalkan sebaliknya. Ya enggak? Antum mengamalkan sebaliknya dengan hadis yang lain sangat banyak. Hadis ini mansukh. Dengan banyak sekali hadis yang menunjukkan hal tersebut dan dikuatkan oleh fatwa para sahabat bahwasanya hadis ini mansukh, enggak bisa dijadikan hujjah. Al-ma'u minal ma' enggak bisa dijadikan hujjah karena mansukh. Yaqulun al-ma'u minal ma' rukhsah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fiha fi awalil Islam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan masalah ini. Tidak ada mandi wajib kecuali keluar airnya. Thumma amara bil ightisali ba'daha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan suami istri yang sah berhubungan wajib mandi junub meskipun tidak keluar. Sekarang saya mau tanya, ya. Orang keluar be wajib mandi junub. Apalagi sudah pindah. Kue orang keluar gara-gara antum sendiri yang nutup, aslinya keluar dia. Masa mau dihukumi ndak wajib mandi junub? Ajib. Paham tuh? Coba. Ndak semudah itu berdalil dengan hadis 1 2.
Para fuqaha itu teliti sekali. Hadis ini kaitannya dengan yang ini mansukh, yang ini mafhumnya begini, nanti kesimpulannya baru bisa diambil. Nah, kalau cuma nanti setelah ini kita sudah ambil kemarin, enggak apa-apa murojaah gitu, enggak apa-apa ya. Nah, kalau memasukkan khitan ketemu khitan ya, yang wajib disunat ketemu dengan yang wajib disunat sampai kadar ra'sudz dzakar, masuk sampai kadar kepala zakar, wajib mandi junub. Begitu saja wajib mandi junub, apalagi yang sudah pindah maninya. Coba, sudah aslinya keluar, hanya saja dipaksa ditutup jalan keluarnya. Masa yang begitu dihukumi tidak mandi junub? Paham tuh? Nah, wa in intaqala al-mani wa lam yakhruj ightasala lahu li'anna al-ma qad ba'da mahallahu fasadaqa alayhi ismul junub wa yahsulu bihi al-bulugh wa nahwuhu mimma yatarattab ala khurujihi fa in kharaja al-mani ba'dahu ay ba'da ghuslihi lintiqalihi lam yu'idhu li'annahu maniyyun wahidun fala yujibu ghuslaini. Kalau terjadi proses intiqal, kemudian fulan bin fulan menutup jalur keluarnya, wajib mandi enggak? Sudah terjadi proses intiqal, wajib mandi. Pertanyaannya, setelah mandi kemudian mengalir, ya memang itu yang tadinya harusnya keluar, ya enggak? Itu yang tadinya harus keluar. Kan Imam Ahmad mengatakan bahwasannya kalau sudah namanya mani, kalau sudah keluar enggak bisa pulang lagi, enggak bisa balik lagi. Kalau sudah keluar. Hanya saja karena tidak sampai antum lihat airnya karena ditutup jalan keluarnya. Pertanyaannya, apakah wajib mandi 2 kali atau wajib hanya cukup dengan mandi yang pertama ketika sudah? Masya Allah, apal temen ya? Hah? Anak tulisannya? Just, Masya Allah. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. Pertanyaan berikutnya, wajib dibersihkan atau tidak? Karena setelah intiqalnya lezat, ya enggak? Kemudian ditutup, mandi. Setelah selesai mandi, jalan-jalan ke Pasifik, pulang, keluar. Tanpa antum sadar, kan proses nikmatnya sudah berlalu, ya enggak? Ini cuma tinggal keluarnya tok. Apa hukumnya? Khilaf. Iya, betul, punya 2 kemungkinan. Yang pertama, mengikuti kaidah yang pertama, karena dia keluar tanpa rasa apa? Lezat. Tapi kalau kita ingat, aslinya dia keluarnya dengan rasa lezat. Wallahu a'lam, ana lebih mengikuti pendapat yang bahwasannya tahir karena keluar dengan rasa lezat. Naam. Selezat apa kira-kira? Wa tsani taghibu hashafatin asliyatin aw qadriha in fuqidat wa illam yunzil fi farjin asliyin qubulan kana aw dubura wa illam yajid hararatan. Yang kedua, sebab mendatangkan hadas apa? Wayang pada ngantuk ya ta. Dinung itu li. Ini temanya hadas akbar apa hadas asghar? Akbar ya. Bismillah. Dinung itu li. Wa tsani taghibu hasyafatin asliyatin. Memasukkan hasyafah kepala zakar yang asli, ya jangan yang palsu ya. Qadriha in fuqidat.
Apa makna? Kenapa dikatakan asli? Karena ada kemungkinan apa? Ada kemungkinan khuntha. Khuntha ada kemungkinan yang asli adalah yang satunya. Sehingga katakan bukan palsu tapi zaidah, ya. Hasyafah zaidah. Tambahan. Nah, au qadriha in fuqidat wa illam yunzil, meskipun belum mengeluarkan air, cuma taghyib itu dari kata ghaba yaghibu, ghayyaba yughayyibu, taghyib apa artinya? Menghilangkan. Wah, kepalanya hilang, ya. Fi farjin asliyin hilang di dalam farj yang asli juga, jangan yang palsu ya, jangan yang zaidah ya. Farj yang asli juga. Kita sudah ambil di bab nawaqid al-wudu, masud dzakar. Ingat enggak? Man massa dzakarahu fal yatawadda. Membatalkan wudu menyentuh zakar. Pertanyaannya, kalau yang disentuh adalah halqatud dubur, lingkaran dubur, membatalkan wudu juga enggak? Ya sudah kita ambil ya. Karena itu termasuk farj, termasuk kelompok farj. Oleh karena itu dijelaskan, ini hadiah dari muallif. Harusnya antum sudah paham. Enggak perlu dijelaskan. Qubulan kana au duburan, baik yang depan maupun yang belakang. Ini hadiah. Ya, aslinya sudah disebutkan di bab nawaqid al-wudu, hadiah. Wa illam yajid hararatan, meskipun ketika kepalanya hilang tidak ada perasaan hangat. Jadi jangan berdalih, miki wis mlebu durung ya, kayane urung kerasa anget. Jangan pakai perasaan, maksudnya jangan pakai perasaan ya. Jangan pakai perasaan. Nah, fa in awlajal khuntha al-mushkil hasyafatahu. Ini dia khuntha mushkil. Khuntha mushkil memang bab yang sangat mushkil. Fa in awlajal khuntha al-mushkil hasyafatahu. Ini pernah Syekh Amir waktu ngajar masalah khuntha mushkil, ada yang protes, "Syekh, saya tidak paham sama sekali. Mani fahim ayy syai' min al-khuntha al-mushkil." Ya, saya tidak paham apapun tentang khuntha. Jawab Syekh, "Ahsan lak." Iya, wis sora perlu ngerti wis. Angger ora paham bagus. Jadi antum tidak perlu memaksakan diri ya. Ora pahamnya ora apa-apa. Fa in aulajal khunthal mushkil hasyafatahu. Khunthal mushkil antum sudah paham ya, tidak perlu kita ulangi. Hasyafatahu antum sudah paham. Fi farjin asliyin, dalam farjin yang asli. Walam yunzil au aulaja ghairul khuntha, atau yang normal, orang yang normal memasukkan zakarnya ke dalam kubulnya khuntha dibalik. Kalau tadi yang pertama itu laki-lakinya yang khuntha muskil, ya, laki-lakinya yang khuntha muskil memasukkan zakarnya ke wanita normal, atau sebaliknya laki-lakinya normal memasukkan zakarnya ke kubulnya khuntha muskil. Fala ghusla ala wahidin minhuma illa an yunzil. Pertanyaannya, apakah wajib mandi junub ketika baru masuk dan belum mengeluarkan air? Wajib mandi junub atau tidak? Wajib, khilaf ya. Wajib apa tidak? Ising bener. Gue gari diwaca gue nang kono jawabannya gue. Iya. Fala ghusla ora wajib illa an yunzil karuan. Anggar harus metu banyu itu ya jelas loh. Iya ndak? Nah, permasalahannya mengapa tidak wajib mandi? Pertanyaannya, jadi sudah masuk. Limadza? Karena yang muskil tadi kemungkinan palsu. Nah, semangat antum ngerti palsu.
Wala ghusla idza massal khitanu al-khitana min ghairi ilajin wala bi ilajin ba'dil hasyafah. Pertanyaan berikutnya. Khitan bertemu khitan, ya, laki-laki dan wanita. Baru nempel saja, baru nempel dan belum masuk, ya, min ghairi ilaj, belum masuk. Kadar kepalanya belum masuk, cuma nempel saja. Pel. Karena bel rumahnya muni tinu lilu lilu. Wis disiapna teman-teman. Baru bel, HP-nya bunyi. Ustaz Ibnu, aduh, terus wis ngutuli. Apa mana sing telepon Pak Indra, ya. Baru bel, telepon Pak Indra, mesti penting maksudnya kan kalau telepon. Padahal biasanya takon kabar tok. Iya, pingpong boleh kayak gimana. Tayyib. Baru nempel, belum sempat masuk. Nah, kasus yang kedua, masuk tapi separuh, ya, kepalanya tidak masuk semua, separuh tok. Kasusnya sama, niatnya bukan nggak ada orang niat dolanan pel, nggak ada. Antum jangan bayangan kayak gitu. Kasusnya adalah baru mau niat, ternyata belnya bunyi. Baru mau niat, tundang, ya, baru macam-macam lah. Atau baru nempel kelalen godhog banyu, bocahe tangi. Bar kowe sudah hilang kan, wis ora kelingan kowe maning oh ya. Wis ora kelingan. Ban maca Quran bae lah. Atur oleh. Ah, pertanyaannya di situ. Ya nak. Aja gambar sengaja, enggak ada yang sengaja. Kayaknya telaka ya sing sengaja kayak aku. Atau hanya setengah tok, baru setengah jalan kejadian seperti itu. Lah ini pertanyaannya. Boleh ndak baca Quran kira-kira? Aja adus wis langsung pertanyaan fikih berikutnya wis. Boleh enggak? Ya bar mateni banyune umum, engko lihat banyune umum. Wah. Bar gue blok ana tikus lah ana apalah semacam kelalen. Bar gue mi aku pan ini murjaah hafalan. Ya. Tolong disimak ya. Tolong disimak ya kira-kira. Lah oleh boleh kayak pertanyaannya ya ndak. Oleh boleh. Nanti kita masuk bahwasannya yang terkena kondisi junub maka tidak boleh membaca Al-Qur'an. Baik lewat mushaf baik lewat hafalannya. Baik. Kalau kondisi seperti itu maka wajib mandi atau tidak? Tidak wajib. Karena belum termasuk memasukkan kadar kepala ke dalam khitan yang satu lagi. Walau kana al-farju min bahimatin aw mayyitin. Masuk ke dalam farj, kubulan kana aw duburan, ya. Kita ambil ke ungkapan yang paling atas, ini matannya zat ini. Memasukkan kadar kepala zakar yang asli ke dalam farj yang asli. Kubulan kana au duburan, baik depan maupun belakang. Walau kana al-farju, meskipun itu bahimah, waliyadzubillah. Au mayyit, meskipun dimasukkan ke dalam farjnya hewan atau dimasukkan dalam farjnya mayyit. Au naim, atau orang tidur. Banyak kejadian seperti itu ya, diberi obat tidur dan seperti itu. Au majnun, kalau pelakunya ya pertanyaannya kan korbannya. Iya ndak? Jangan tanya pelaku tak karuan oh. Ya. Apakah korbannya wajib mandi junub? Iya, tangi-tangi nangis. Iya, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya setelah nangis tobat, oleh baca Quran boleh. Nah, kan kalau boleh baca Quran berarti harus mandi junub terlebih dahulu. Au majnun, atau orang gila. Au saghir yujama' mithluhu, laki-laki yang yujama' mithluhu au yujama' mithluhu au yujama' mithluha. Yujama' mithluhu, laki-laki adalah 10 tahun.
batasnya adalah 10 tahun. Adapun wanita adalah 9 tahun. 9 tahun. Wa kadza law istadkhalat dzakara na'imin aw saghirin wa nahwihi. Dan juga termasuk wajib mandi junub kalau posisinya dibalik istadkhalat. Kalau tadi ana kasih gambaran pelakunya adalah laki-laki. Sekarang kebalik, pelakunya adalah wanita, sama saja. Laki-lakinya sedang tidur. Karena ya nasib belum ngalami, anak belum ngalami. Bisa. Iya wis. Pati-pati fuqaha nulis tak kemungkinannya ada. Kemungkinan itu ada. Medis itu kalau tidur bisa dalam keadaan tegak. Jamil, syuf ya. Bisa, antum ingat baik-baik loh. Bisa. Astagfirullah. Astagfirullah. Aw saghirin wa nahwihi. Nah, memaksa anak kecil ya. Pelakunya adalah wanitanya, memaksa anak kecil. Anak kecilnya tadi kalau laki-laki maka usianya minimal 10 tahun, kalau wanita adalah 9. Di bawah itu tidak terkena hukum ini, maka tidak wajib mandi. Adapun di usia laki-lakinya 10 atau wanitanya 9 dan lawannya usianya ke atas, enggak ada masalah, tetap saja wajib untuk mandi junub. Ini terlepas dari hukumnya ya, haram dan lain sebagainya. Kita bicara tentang apakah dia nanti kalau pas tobat misalnya dari perbuatan tersebut, yo pengen tobat, pengen baca Quran, mandi dulu atau tidak. Nah, di situ pertanyaannya. Berikutnya wasalitsu islamu kafirin. Nah, yang merupakan hadas besar berikutnya adalah Islamu kafir. Masa masuk Islam malah terkena hadas besar ya? Priben jare antum priben kowe? Ki sing nulis sing salah apa priben? Jadi kalau orang masuk Islam malah disuruh mandi junub. Berarti yang menyebabkan dia mandi junub adalah Islamnya apa gimana kira-kira? Wathalithu islamu kafirin asliyan kana aw murtadda walau mumayyiza aw lam yujad fi kufrihi ma yujibuhu. Islamu kafir, orang yang kafir kita sudah jelaskan penyebab batal taharahnya, baik yang taharah dari hadas asghar dan hadas akbar adalah perbuatan kufurnya atau riddahnya. Mengapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syadrul iman. Ya, ingat baik-baik. Kesucian itu bagian dari iman. Kalau imannya sudah hilang, maka tuhurnya juga ikut hilang. Nah, di situ resikonya. Maka ketika seseorang kafir, maka kesuciannya yang dianggap sah dalam syariat Islam batal semuanya, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu maksudnya di sini bukan Islam penyebab hadasnya, bukan, tapi perbuatan kufurnya, ya, perbuatan kufurnya. Oleh karena itu ketika masuk ke Islam dia wajib untuk mandi junub, untuk menyempurnakan imannya, menyempurnakan syahadatnya, menyempurnakan imannya. Lianna Qais bin Asim aslama fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Karena sahabat Qais bin Asim radhiyallahu anhu masuk Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan sidr, Berikutnya disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam agama Islam untuk ilqa'u sya'rihi. Untuk ilqa'u sya'rihi. Apa ini? Ilqa apa artinya?
Alqa yulqi ilqaan apa? Rambutnya dibalangna ya. Ilqa itu artinya melempar. Rambutnya dibalang. Kira-kira apa maksudnya? Iya, dihabiskan ya. Rambutnya dihabiskan semuanya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat yang masuk dalam agama Islam, "Alqi anka sya'ral kufri waqtatin." Ya. Tanggalkan darimu rambut yang tumbuh di zaman kamu